Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Kahfi Al-Ustadz Musbik Amirullah, dan para remaja yang alhamdulillah malam ini kita masih live pasaran kajian kitab tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan malam kedua di bulan suci Ramadan ini menjadi sebab turun rahmat buat kita semua. Amin. Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah sehatin badan kita. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita semua ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan sekaligus pemirsa yang ada di Facebook, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal qur'ani asra marratin. Kemarin pada malam pertama kita membahas bagaimana tentang sebab turunnya surat Yasin. Wa nazzalnahul qur'ana tanzila. Allah turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Tentunya ada sebab turunnya Al-Quran tersebut. Seperti Rasulullah ditanya tentang bagaimana cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Tujuannya adalah untuk menguji coba, ngetes apakah tahu atau tidak Rasulullah tentang bagaimana cerita Nabi Yusuf. Maka Allah turunkan satu surat namanya surat Yasin. Dan surat Yasin ini diturunkan adalah untuk menjawab perkataan orang-orang kafir di mana mereka mengatakan laisa binabiyin, inna Muhammadan laisa binabiyin. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah bukanlah seorang nabi. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal qur'ani asra marah. Dan siapa yang membaca surat Yasin, nah, sering dibaca apa enggak? Sering. Malam Jumat. Baca Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi orang yang membaca surat Yasin qira'atal Qur'ani asra marrah, sama seperti dia membaca Quran 10 kali balik. Masya Allah. Berapa kali, Pak? 10 kali. Kenapa? Karena kemarin dikatakan bahwa Yasin adalah qalbul Quran, hatinya Quran, jantungnya Quran. Siapa yang membaca Yasin 1 kali, maka Allah catat pahalanya sama seperti dia mengkhatamkan Quran 10 kali. Masya Allah. Wa kama qala alaihi salam innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa taha qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi alfi amin. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qara'a surat Yasin, membaca surat Yasin, wa taha, dan surat taha, qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi alfi amin, sebelum diciptakan langit dan bumi selama 2000 tahun Allah membaca surat Yasin. Masya Allah. Begitu hebat, begitu mulia surat Yasin dan surat Toha. Jadi Allah membaca surat Yasin dan surat Toha sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 2000 tahun membaca surat Yasin. Falamma sami'atil malaikatu, maka ketika malaikat mendengar itu, qalu tubali ummati Muhammadin nazala alaihim hatani, maka
Maka malaikat mengatakan malaikat, bahagialah bagi umat Nabi Muhammad yang mereka diturunkan 2 surat ini. Surat apa? Surat Yasin dan surat Toha. Kok Yasin mulu? Karena kita lagi ngaji tafsir Yasin. Nah ini para pemirsa harus banyak membaca Yasin, tapi minimal kita harus memahami fadilah-fadilahnya. Tadi dikatakan bahwa siapa yang membaca Yasin 1 kali, Allah catat pahalanya 10 seperti dia mengkhatamkan Quran 10 kali balik. Terus Allah membaca surat Yasin sebelum diciptakan langit dan bumi selama 2000 tahun. 2000 tahun. Maka bahagia bagi umat Nabi Muhammad yang diturunkan olehnya 2 surat, surat Yasin dan surat Toha. Minimal kita pada apa nih? Coba. Oh. Apa Bon? Udah puyeng aja namanya ngaji. Ampun baru ngaji jurmi udah pakai koyo aja. Lanjut, karena ini pasaran ya. Wa tuba liman tahammala bihima wa tuba li alsinatin tatakallamu bihima. Kalama yatakalamu takallama tatakallamu. Dan bahagialah bagi umat Nabi Muhammad yang mereka hafal surat Yasin 83 ayat. Nah, insya Allah kalau Rahman hafal rame-rame. Sendiri kayak apa Lik pesantren Yasin? Ya, kalau kita enggak ada. Lebih baik enggak daripada. Nah, jadi Yasin itu 83 ayat. Memang susah, kalau kagak ada niat susah buat ngapalnya. Bahagialah bagi orang yang hafal surat Yasin. Jadi kalau kita punya metode sehari 1 ayat, maka 83 hari hafal kita. Kalau 1 hari 2 ayat, maka 40 hari. Kalau 1 hari 3 ayat, berarti kurang lebih 1 bulan kita hafal. Lah kalau 1 hari 10 ayat, berarti seminggu kita hafal. Nah ini udah berapa nih umurnya nih? Berarti kagak ada yang hafal. Nah inilah pentingnya pasaran supaya apa? Supaya minimal kita belajar. Bahagialah bagi umat Nabi Muhammad yang mereka hafal surat Yasin. Dan bahagialah li alsinatin tatakallamu bihima, bagi lisan-lisan, lidah-lidah yang selalu membaca surat Yasin dan surat Toha. Wa kama qala alaihi salam inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal qur'ani illa Toha wa surat wa Yasin wa surat Ar-Rahman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati, sesungguhnya penduduk surga, la yaqra'una syai'an minal qur'ani, tidak akan ngaji di surga. Kagak baca Quran. Di surga mah udah kagak ngaji lagi. Illa Toha wa Yasin wa surat Ar-Rahman, kecuali penduduk surga yang dia baca adalah surat Yasin, surat Toha dan surat Ar-Rahman. Wah, elah pinter-pinter dan nih. Jadi di surga aja masih dibaca nih. Bahkan surat Rahman itu sekarang harus kita baca, banyak baca man, biar kita nggak salah memilih jodoh. Susah zaman sekarang milih kuan. Ya. Kelihatannya kayaknya orangnya baik, kagak taunya PHP ya. Ya. Jadi di antara keistimewaan surat Ar-Rahman adalah supaya cepat dapat jodohnya. Karena surat Rahman dinamakan surat pengantin. Dan jodoh baca surat Ar-Rahman pagi malam, berdoa supaya Allah pilihkan jodoh kita. Makanya di sorga yang dibaca oleh penduduk sorga Yasin, Toha dan Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salam ayyuma muslimin wa muslimatin qara'a indahuma quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakratil maut nazzala alaihima bi adadi kulli harfin asrata amlakin yakumuna baina aidihima.
Bahkan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun seorang muslim laki-laki, wa muslimatin dan muslim perempuan, kuri'a indahuma yang dibacakan bagi seorang muslim tadi, indahuma di sisinya surat Yasin, wa huma fi sakratil maut, sementara dia lagi dalam keadaan sakratul maut. Gitu napas udah susah Senin Kemis, bacain la ilaha illallah, nyebut apa nyebut, agak bisa but. Ada lagi sakratul maut, awas tuh, mabok mati, sakrat maut. Mabok di dunia aja orang kagak inget, ya apalagi mabok mati. Datang ke rumah kawan, orang lagi sakratul maut, kata Jawa, lu kenal kagak sama gua? Kata buru-buru gua kenal sama lu. Nggak kenal, kenapa? Dia lagi lupa sakrat. Maka orang yang dalam keadaan sakratul maut terus dibacakan surat Yasin, indahuma di sisinya, nazala alaihima, maka Allah turunkan kepada muslim laki dan muslim perempuan, biada di kulli harfin, dengan sebanyak setiap huruf surat Yasin, asrota amlakin, 10 malaikat satu huruf. Berapa banyak malaikat yang Allah kirim bagi si mayit, orang yang lagi keadaan sakratul maut, yang dibacakan Yasin di sisinya. Masya Allah. Terus maka malaikat itu yakumuna baina aidihi, masukupan berdiri berbaris di sisi orang yang lagi keadaan sakratul maut yang dibacakan Yasin. Yusalluna alaihima, mendoakan kepada si muslim laki dan muslim perempuan tadi yang dibacakan Yasin. Enak kan nih? Makanya kalau kita punya orang tua lagi sakratul maut, buru-buru bacain Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim. Masya Allah, girang orang tua. Tapi begitu orang tua lagi sakrat kebingungan, ngaji kagak bisa, megang Quran kagak bisa, akhirnya disetelin HP, lagunya Yasin tapi di HP. Waduh, kata malaikat, gue gedik nih orang tua begini nih. Masih hidup kagak ngajarin anak nih, kurang ajar orang tua. Mantap gak nih? Maka Allah kirim setiap huruf 10 malaikat yang berbaris di depan si mayit tadi, si orang yang dalam keadaan sakratul maut tadi. Wa yastaghfiruna lahuma, bahkan malaikat memintakan ampun kepada muslim laki atau muslim perempuan yang lagi sakratul maut yang dibacakan Yasin. Kata malaikat, ya Allah, ampunin dosanya nih orang yang lagi sakratul maut karena ada orang yang membaca surat Yasin. Makanya ada iqra'u mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang lagi keadaan sakratul maut adalah surat Yasin. Nah, inilah ngaji online kita gara-gara lockdown nih begini. Ya, ngaji pada di Facebook. Oh, banyak juga yang pada ngeliat. Lanjut. Memintakan ampun malaikat kepada orang yang lagi keadaan sakaratul maut yang dibacakan surat Yasin di sisinya, begitu penting dan begitu berharganya. Wa yashhaduna ghuslahuma, bahkan malaikat menyaksikan ketika orang tadi lagi keadaan sakratul maut, terus dia wafat, dia mati, disaksikan lagi dimandiin oleh malaikat. Ngikut malaikat menyaksikan si mayat yang tadi dibacakan Yasin. Merinding. Wa yattabi'una janazatahuma, bahkan ngikut nganterin jenazah malaikat yang tadi. Berapa dia tuh? Ketika lagi sakratul maut datang malaikat, supup pertama doain, kedua minta ampun, menyaksikan dimandiin, ngikut nguburin. Kira-kira kalau malaikat yang ngikut nguburin cakep apa enggak? Wa kama qala alaihi salam aksiru qiraata hadhihi surati fa inna fiha khasaiso kasiratan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah membaca surat fiha, di dalam surat ini khoso iso kasiratan, banyak khasiatnya.
Bukan sekedar itu, dia punya khasiat yang banyak. Ini berat ini. Kalau makanya jangan menganggap remeh itu ibu-ibu pada baca Yasin ya. Jangan sampai kagak apa. Ayat kan baru 2 ayat. Banyakin baca surat Yasin karena di dalam surat ini khosoiso kasiratan. Banyak memiliki khasiat. Bahkan di dalam kitab Khazinatul Asrar itu ada satu bab khusus membahas tentang khasiat daripada surat Yasin. Tuh, nggak dibahas di sini. Itu bahaya, itu bisa buat kalau perempuan kagak demen dibaca Yasin jadi demen. Baca Yasin mulu. Ada keistimewaannya. Tapi harus ijazah. Iya, nggak boleh sembarangan. Puasa 40 hari, bacanya 41. Demen kagak bukan akhirnya ngantuk tidur puyeng. Karena nggak ikhlas. Awas. Apa diantaranya? Hatta kila fi syarhi hadzal hadis, sehingga dikatakan di dalam syarah ini hadis, innal ja'i'a idza qara'aha bi huduril qalbi asba'ahullahu min fadlihi. Tuh, sesungguhnya orang yang lapar, di antara keistimewaan baca surat Yasin, di antara khasiat surat Yasin adalah siapa orang yang lapar ketika ia membaca surat Yasin dengan hati yang hadir, hatinya hadir, ikhlas, terus benar-benar mengharap kemuliaan dan keberkahan surat Yasin, asba'ahullahu min fadlihi, Allah kasih perutnya kenyang dengan berkah, dengan fadilah surat Yasin. Misalnya begini, kita kelaparan di mana-mana, duit kagak punya, daripada kita malu, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, saya minta dengan fadilah surat Yasin, semoga perut saya kenyang. Innal ja'i'a idza qara'aha bihuduril qalbi asba'ahullahu min fadlihi. Siapa yang orang yang lapar ketika dia membaca surat Yasin dengan hati yang hadir, maka Allah akan berikan kekenyangan kepada orang yang lapar tadi, min fadlihi, daripada anugerah Allah dengan berkah surat Yasin. Satu tuh. Tadi kan kita disuruh perbanyak ya. Kenapa? Karena di dalam surat Yasin banyak memiliki khasiat-khasiatnya. Di antara khasiat pertama, harus yakin. Iya, jangan kata kalau Katolik, Ustaz, saya udah baca 3 kali kagak kenyang-kenyang perut saya. Nah, ini belum hadir. Susah emang. Perlu latihan. Dan enggak gampang gitu. Wa in qara'ahal khaifu wa in qara'ahal khaifu adhaballahu ta'ala hiznahu wa khaufahu. Dan kalau surat Yasin ini dibaca oleh orang yang ketakutan, khaif, takut, tuh gua kalau ke sono kira-kira nih ada macan, takut, kan ngeri nih, takut, bener gak? Takut punya musuh, takut dibunuh. Kalau yang kerja takut dipecat sama bosnya, punya rasa ketakutan. Karena emang orang beriman ini ujiannya pasti punya rasa takut. Yang kerja takut dipecat, yang sekolah takut kagak lulus, ya yang dagang kalau kayak Jawa di Alfa jadi tukang parkir takut kagak ada yang parkir. Kan sepi dia, ngerokok aja susah. Ketakutan. Orang yang takut terus dia baca surat Yasin, hatinya hadir, adhaballahu hiznahu wa khaufahu, maka Allah akan hilangkan rasa kegelisahan, hizna, kesedihan dan rasa ketakutannya dengan berkah surat Yasin. Masya Allah. 2 tuh. Pertama apa tadi, Pak? Kalau lapar baca surat Yasin, Allah kasih kenyang. Kalau takut, Allah hilangkan. Jadi baca Yasin aja udah. Kadang-kadang malas bacanya ya. Kenapa diungkap di depan muqaddimah ini? Karena biar kita terdorong. Ini kalau orang bahasanya nih minum obat. Kalau pilek, batuk, minum bodrek, begitu. Jadi supaya terdorong kita banyak cinta terhadap surat Yasin. Jangan takut kalau lapar, jangan takut kalau kita ketakutan. Maka banyak baca surat Yasin. Di antara khasiat surat Yasin adalah orang yang takut, Allah hilangkan rasa ketakutannya dengan berkah surat Yasin. Dia harus yakin ngaji begini. Nggak yakin nggak dapat. Kenapa? Karena ilmu itu bukan hanya sekedar kita ngaji kita dapat, harus benar-benar ngamalinnya di huduril qalbi.
Wa in qara'ahal fakiru wa in qara'ahal fakiru lan lamun maca ha ing surat Yasin al fakiru sapa wong fakir gitu. Kalau di logat khalasa min dainihi maka Allah hilangkan daripada kefakiran, daripada utangnya. Jadi ternyata di antara salah satu khasiat baca surat Yasin, kalau kita banyak punya utang, Allah bebaskan utang kita dengan caranya Allah. Masya Allah, ini kalau ngomongin utang ribet nih. Jauh apalin udah jauh Yasin tuh. Jadi kalau jangan banyak bertanya begini-begini. Di antara wa in qara'aha lan lamun maca ya ha ing Yasin al fakiru sapa wong fakir. Kalau surat Yasin dibaca sama orang fakir, ini fakir semua nih. Ya. Yang ngopi aja susah. Rokok aja susah kan gitu. Ya, nungguin temen dulu nyeduh kopi. Aneh ngopi dulu. Nah, di pasaran sampai jam 11 kita. Biar hatam nih 15 hari selamatan kita. Amin. Pada hafal Quran, pada hafal Yasin. Besok setoran murojaah. Baru 2 ayat. Biar bareng-bareng. Aneh juga kadang-kadang kalau kagak didawamin lupa juga. Kalau dibaca surat Yasin ini orang al-fakiru, ini lagi pada lockdown nih, pas nih. Ya. Ini jangan pada teriak aja nyalain pemerintah, nyalain RT segala macam. Padahal apa? Kita nggak tahu. Ini adalah ujian seluruh dunia. Dan dapat pesan dari guru Pak Gentongan yang biasa silaturahmi, tahan dulu. Ternyata virus ini benar-benar bahaya gitu. Hanya kita ketika dalam keadaan seperti ini banyak mendekat kepada Allah. Jangan banyak panik lah. Aneh kalau sedih-sedih 33 acara tabligh akbar batal semua gara-gara corona. Gara-gara kena lockdown. Iya, akhirnya apa? Kalau kagak gablek gua. Inilah perjalanannya gitu. Makanya kita pasaran. Kalau kagak kena corona enggak pasaran begini. Pulang jam 1 ceramah kemana tahu. Dan orang yang kagak punya duit, pas nih. Kata oke. Lebaran gue nggak punya duit nih. Bapak gue juga nggak punya duit. Lebaran yang nggak ada udah. Maka Allah Subhanahu wa taala bahkan dia banyak utangnya, khalasok maka Allah bebaskan, bersihkan min dainihi dari utangnya karena berkah surat Yasin. Allah Akbar. Memang ada, enggak sembarangan dibaca, kalau begitu harus dijajah dulu dari Fadilah Yasin. Tuh ada tuh di dalam kitab Khazinatul Asrar tentang keistimewaan surat Yasin ya, ada riyadhahnya, ada doa-doa khususnya. Minimal bisa kita baca Yasin, rasa ketakutan Allah kasih jalan ratusan ribu pintu jalan dengan jalan yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Wa idza qara'aha dzul hajati, dan apabila surat Yasin ini dibaca lan tatkala maca ha ing Yasin dzul hajati sapa wong kang anduwene hajat. Ya gitu, agak paham bon. Orang yang punya hajat. Ya. Kadang-kadang kan supaya hajatnya dikabul, punya keinginan gitu, Pak. Lalu dia baca surat Yasin, qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah akan tunaikan hajatnya. Allah kabulkan. Ngelamar kerja ke sono agak diterima ini kan gitu. Ngelamar kerja modalnya gocap. Ya, udah sebulan agak diterima sampai habis modalnya. Punya hajat. Ya Allah, ini bulan puasa, bulan berkah. Amin. Ya Allah, saya punya hajat ya Allah, saya pengen ngelamar kerja supaya saya diterima. Wa idza qara'aha dzul hajati qaddallahu hajatahu, maka Allah tunaikan hajatnya karena sebab berkah baca surat Yasin, tapi bihuduril qalbi. Masya Allah. Wa man qara'aha fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai. Siapa yang membaca Yasin di waktu subuh, fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai, maka dijamin oleh Allah dia dalam keadaan aman sampai ke sore, nggak ada musibah. Kita baca subuh-subuh nih Yasin, bismillahirrahmanirrahim, habis sholat subuh, sholat fardu subuh, terus kita baca surat Yasin. Ya Allah, saya minta berkah surat Yasin, maka Allah amankan sampai waktu sore, tidak akan terjadi apa-apa terhadap dirinya, aman. Walaupun orang-orang kena begal, orang-orang ada yang motor hilang,
orang-orang kadang-kadang ada yang dompetnya hilang, maka kita dijamin aman oleh Allah karena berkah surat Yasin. Apa lagi? Ya. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fusirat rafa'allahu ta'ala anhumul bala wal qahta wal ghala wa ta'un wal waba wal marad bi hurmatiha. Wah, pas nih. Ada di sini. Bahkan di mana kampung di kampung itu, balad, di negara, di daerah yang dibacakan au fusirat atau diajarkan, ditafsirkan ya surat Yasin, rafa'allahu ta'ala anhumul bala, maka Allah akan angkat daripada kampung itu, daripada daerah itu, al bala'a, ujian-ujian, musibah-musibah yang menimpa kepada kampung tersebut. Pas ini berarti ya. Dan puasa. Wal qahta, dan Allah hilangkan tuh kemarau, peceklik. Wal gola, dan kekurangan pangan. Jadi kalau nggak ada krismon, krisis kesusahan, maka kalau di kampung itu, makanya nih kita baca ini mudah-mudahan menjadi sebab Allah angkat virus corona. Amin. Harus yakin, mudah-mudahan selesai. Keep COVID-19. Sangat mengganggu ya kan. Banyak orang yang serba salah, disuruh keluar, ditangkap satpol pp, di dalam bininya galak banget. Kalau kata dia, gue daripada mati di berantem sama bini, gue mendingan berantem sama satpol pp. Ada yang begitu. Wal gola, wal taun. Taun. Ini penyakit taun, ini penyakit wabah. Di mana di kampung itu, pas nih lagi pas, dibacakan, ditafsirkan, diajarkan surat Yasin, ketika menimpa wabah virus yang namanya taun atau COVID atau corona, maka Allah angkat dan Allah hilangkan dengan berkah surat Yasin. Masya Allah. Wal wabah wal marad, dan wabah penyakit yang menular, yang sangat bahaya kalau nular cepat. Ya walaupun berbagai macam kata dokter ini kagak bahaya, kata dokter ini bahaya, udah kita puyeng ya. Kata MUI jangan sembahyang ke masjid, ada yang ngomong kagak ke masjid juga, kalau mati aja. Ada kasihan nenek-nenek, agak ada yang terawih. Dia mau terawih sendiri kagak apa, alhakumut bisanya kulhu doang. Diimbat pertama kulhu, kedua kulhu, akhirnya baru 3 kali rakaat keder, berapa ya kulhu semua. Akhirnya gak pada terawih orang. Allah angkat, Allah hilangkan yang namanya bala, qahta, gola, taun, wal waba, wal marad, rasa sakit, bihurmatiha, karena sebab kemuliaan surat Yasin. Banyak banget ya. Baca Yasin dan kita berdoa, mudah-mudahan ini wabah cepat hilang. Amin. Mudah-mudahan Allah selamatkan, Allah normalkan kembali. Amin. Dan kita bisa seperti sedia kala, yang kerja-kerja, yang nganggur. Memang nganggur dia mah. Mau ada virus apa kagak, yang nganggur banget iik. Tukang masang tenda. Orang ngawin kagak ada. Habis utangnya banyak. Sama ya, tukang tenda, tukang son, habis tuh. Tukang nyanyi, tukang masak hajatan, habis juga dia. Orang kagak ada yang hajatan. Yang lancar tukang gali kubur doang. Orang mati kagak ada yang peret. Lah Alfa aja macet. Jawa sepi banget ini dikata. Nah. Wa man qara'aha fil laili, dan sing sapa wong kang baca ya si wong ha ing Yasin. Wah, gitu logat ngaji Jawa. Fil laili, ing dalam bengi, siapa orang yang membaca surat Yasin di malam hari gitu. Yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala, maka ahlinya, keluarganya dijamin dalam keadaan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kiai apa kalau di rumah itu dibacain Yasin, insya Allah maling gak bisa, nggak akan ada yang namanya pencurian. Kenapa? Karena dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh jawab baca Yasin cakep di apa tuh.
Lu kagak nggak makin dijagain lu parkirannya emang apa? Ditanya, emang apa lu kagak jaga? Udah gue bacain Yasin. Aman udah 100%. Iya, waman qoro'ah nih begitu. Dan siapa yang membaca Yasin fil laili di waktu malam hari, jadi habis jaga nih baca Yasin 3 kali coba. Ya, kalau kata kasirnya, itu lu nggak perlu ngunyem aja, biar kagak ada maling. Besok gua kagak jagain udah, yang penting pada bayar mah apa? Aman udah, gua jamin. Oh. Begitu ditinggal motor hilang 2. Kena ganti jawab. Ya, harus yakin. Bi amanillahi ta'ala ila subhi, sampai ke subuh. Baca malam sampai subuh aman. Sampai malam. Ya, boleh dites tuh, lagi banyak maling. Andri suruh baca tuh Yasin, motornya taruh di depan. Ya, lalu bilang nangis tulung-tulung. Wa idza quri'at 'alal mayyiti, ketika dibacakan kepada mayit. Beda tadi orang yang lagi sakarat ya. Ada, kalau sakarat berarti belum jadi mayit. Kalau mayit berarti udah mati. Wa idza quri'at 'alal mayyit khufifat anhu azabul qabri in kana min ahlil azabi. Gitu. Kalau dibacakan kepada orang yang mati surat Yasin, oh ini orang kadang-kadang Yasin lu digepek-gepek, emang gue bisanya itu. Lagi Yasin banyak padilahnya. Bukan berarti kita ngepek Yasin doang, karena Yasin juga termasuk Quran. Bahkan dia adalah termasuk qalbul Quran. Artinya Quran. Dibaca kepada orang yang mati ketika kita nyelawat, makanya sunah tuh baca Yasin. Ya, buru-buru baca Yasin lah. Apa namanya? Minimal sunnah kita doain. Maka khuffifat anhu azabul qabri, maka dientengin bagi orang yang dibacain Yasin tadi azab kuburnya, in kana min ahlil azabi, jika si mayit tadi orang yang bakal dapat seksa. Kalau dia diseksa, ngomong gampang gitu, Allah ringanin seksanya berkah surat Yasin. Ustaz, kita kan kagak tahu dia orang ahli azab atau orang baik atau orang kagak, ketahuan dari mukanya, serem. Bayang apa kagak kan gitu. Bacain aja Yasin, teman kita nih. Bacain aja Yasin. Wa illa, dan kalau dia bukan orang yang ahli azab, artinya orang yang ahli ibadah, meninggal terus kita bacain Yasin, fatakunu fi rauhihi wa rohatihi ziyadatan. Maka ia di dalam rohnya dan kesenangannya menjadi tambahan nikmat. Kalau orang yang kita bacain tadi bukan orang ahli azab kan gitu, maka orang tersebut mendapat kesenangan. Maka kesenangan itu ziyadatan, menjadi tambahan kesenangan tersebut gitu ya. Orang udah senang dibacain Yasin, udah tambah senang dia gitu, paham ya? Kalau dia diseksa, Allah ringanin. Kalau dia bakal senang, Allah tambahin kesenangannya berkah dibacain surat Yasin. Bersyukur dah nih ngaji kita. Mudah-mudahan ente pada ingat ya, orang tua, tetangga, apa semua minimal bisa. Li'annal qabro, karena sesungguhnya kubur itu raudhatun, taman min riyadil jinani, daripada taman-tamannya surga. Jadi orang kalau emang dia bakal jadi senang, maka di kuburnya menjadi taman, kita taman surga gitu. Jadi udah dikasih taman, dibacain Yasin udah tambah senang. Au hufratun min huffari niron, atau kedukan min huffari niron, daripada kedukan api neraka. Kalau orang yang ahli azab mah di dalam kuburnya, maka tanahnya itu menjadi kedukan daripada kedukan api neraka. Nas, maka dibacain Yasin, Allah ringankan siksanya karena sebab dibacakan berkah surat Yasin tersebut. Nah, ini Yasin apa sih artinya? Wa fi labdi Yasin khamsatu aqwalin. Lapad Yasin ada 5 pendapat ulama. Nih, awas, catat atau simpan dalam otak. Qala ba'dul mufassirina, berkata sebagian ahli tafsir, Yasin ya insanu. Artinya Yasin adalah ya insanu gitu. Ini secara lafadznya, tapi secara maknanya wallahu a'lamu bimuradi, hanya Allah yang tahu. Tapi minimal kita ada satu penafsiran ulama yang menafsirkan bahwa arti Yasin adalah ya insanu, wahai manusia. Apa yang dimaksud
Wa adatul arabi annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan, karena kebanyakan adat kebiasaan orang Arab annahum ya'khuduna suka mengambil min kulli kalimatin harfan, dari setiap tiap kalimat huruf satu huruf. Jadi kalau orang Arab begini, Yasin kan ada dua tuh, ya sama sin, ya-nya ya nida, sinnya insan. Nah orang Arab suka begitu nyingkatnya. Ada sebagian, satu arti Yasin adalah ya insan. Summa yatalafaduna bihi, kemudian ia lafadkan wa ya'khuduna min ya nida ya wa minal insan sina. Jadi diambillah jadi dari Yasin itu ya-nya ya nida, sinnya insan. Farokibuhuma fasoro Yasin, maka dijadiin satu, maka jadilah Yasin. Ya insan itu Yasin. Itu satu. Tapi apa maksudnya? Wal muradu minhu ya Muhammad alaihi salamu, artinya insan itu adalah Nabi Muhammad. Jadi Yasin ya Muhammad, gitu kalau kata Arab. Jadi insan domirnya tujuannya ke Nabi Muhammad. Wa qala ba'dul mufassirina al muradu minhu ya sayyidal mursalin. Menurut penafsiran yang kedua, jadi ada 5 penafsiran surat Yasin. Menurut penafsiran yang kedua, Yasin ayya sayyidal mursalin, wahai penghulunya para utusan. Siapa? Nabi Muhammad juga. Ya insan ya Nabi Muhammad, ya sayyidal mursalin ya Nabi Muhammad. Jadi Yasin itu nama Nabi Muhammad, gitu maksudnya. Wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'il Qur'an, dan berkata sebagian ulama ahli tafsir, Yasin itu nama daripada nama-nama Quran. Menurut satu penafsiran yang ketiga bahwa Yasin itu ismun min asma'il Qur'an, nama daripada nama Quran. Ada nama Quran namanya Yasin. Wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'illahi ta'ala, dan sebagian ulama menafsirkan Yasin adalah ismun min asma'illahi ta'ala. Yasin adalah nama daripada nama-nama Allah Ta'ala. Jadi nama Allah bukan 99. Apa? Kata ulama, Yasin adalah min asma'illah, minnya litab'id, min daripada sebagian daripada nama-nama Allah. Jadi ada kata ulama yang menafsirkan Yasin itu nama Allah. Gitu. Wa qala ba'duhum Yasin ismu surah, dan berkata sebagian ulama Yasin itu adalah nama surat. Nah, ini yang kuat. Surat Yasin. Yasin. Ya. Wa dzakara fi tafsir istirabadzi innallaha ta'ala innalillahi ta'ala arba'ata alafi ismin alpun min la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala wa alpun min la ya'rifuhu ghairul malaika wa alfun fi lauhil mahfuz wa sulusu mi'atin fit taurat wa sulusu mi'atin fil injil wa sulusu mi'atin fiz zaburi wa mi'atun minha fil qur'an tis'atun wa tis'una dhahiratan wa wahidatun minha khafiyun. Jadi sebagian lagi mengatakan di dalam kitab tafsir Al-Istirabadzi, sesungguhnya bagi Allah ada 4.000 nama. Di dalam penafsiran yang lain, nama Allah bukan 99. Nama Allah ada 4.000, Pak. Tahunya dari mana? Dari kitab tafsir Yasin. 4.000 nama Allah. Innalillahi ta'ala arba'ata alafi ismin. Yang pertama, yang 1.000 la ya'rifuhu ghairallahi ta'ala. Yang 1.000 nama hanya Allah yang tahu. Malaikat nggak tahu, nabi nggak tahu, wali-wali nggak tahu, sahabat kagak tahu, apalagi di sini. Anak juga nggak tahu. Jadi 1.000 hanya Allah yang tahu. Amat tidak dapat ilmu nih. Oleh-oleh. Lumayan. Yasin aja ribet dari itu yang ngapalinnya ya. Ada 5, belum lagi tadi fadilahnya. Mudah-mudahan hatam. Amin. Wa apun min hala ya'rifuhu ghairul malaikah. Dan yang 1.000 lagi nama Allah tidak ada yang tahu kecuali malaikat. Cuman malaikat yang tahu yang 1.000 nama Allah. Artinya udah 2.000.
Yang 1000 malaikat nggak tahu, hanya Allah. Yang 1000 lagi malaikat tahu, tapi para nabi nggak tahu. Bukan nggak tahu, nggak dikasih tahu. Itu khususiat buat malaikat. Berarti nama Allah udah 2000. Wa alfun fi lauhil mahfudzi, dan 1000 lagi ada di lauhil mahfudz di atas. Lauhil mahfudz. Nah, jadi udah 3000 nih. Ya. Apa guru nama Allah itu yang 1000 ada di lauhil mahfudz? Gua juga enggak tahu. Kita jelasin aja bahwa nama Allah ada berapa, Lik? 4.000. Gimana sih? 4.000. 4.000. Ini udah ubanan bang, malam tua. Udah tua. Iya. Bikin utang. Banyak pikiran. Yang udah 3000 nih ya. Yang 1000 hanya Allah yang tahu. Yang 1000 hanya malaikat. Yang 1000 ada di lauhil mahfuz. Wa sulusu mi'atin fit Taurati, dan 300 ada di kitab Taurat nama Allah. Jadi kitab Taurat yang asli, yang belum dirubah, yang belum disalin, itu ada nama Allah 300 di situ. Apa aja Ustaz? Gue juga kagak tahu juga kawan. Ada di dalam kitab Taurat. Wa sulusu mi'atin fil Injil, dan 300 lagi ada di kitab Injil. Jadi udah 600. Ya. Taurat 300, Injil 300, 600. Wa sulusu mi'atin fi Zaburi, dan 300 ada kitab Zabur. 300 Taurat, 300 Injil, 300 Zabur. Jadi 900, 3900 nama Allah, bukan 99. Wa mi'atun minha fil Quran, yang 100 ada di Quran. Yang 99 Asmaul Husna. Satunya Yasin. Nah, wa fil Qur'ani tis'atun wa tis'una zahiratan, yang 919 zahir, bisa diketahui dengan nama Asmaul Husna, yang insyaallah ambon kagak apa. Itu Asmaul Husna juga harus hafal tuh, Bon. Apalagi Jawa. Sama ana juga kadang-kadang kelewat mulu. Wa wahidatun minha khafiyun wa huwal ismul a'zam, yang satu tersembunyi, itulah yang dirahasiakan oleh Allah, yang namanya Ismul A'zam. Bisa jadi ya sih. Pas 4.000 ya? Ya. Nah, jadi 4.000 nama Allah. La ya'rifuhu, yang Ismul A'zam tadi, illal anbiya wal mursalun, tidak ada yang tahu melainkan para nabi dan para utusan. Para wali-wali tahu, cuma kagak boleh ngomong, rahasia. Karena ada ilmu yang Allah berikan hanya kepada para nabi, para aulia enggak. Ada ilmu yang Allah kasih kepada para wali, kepada ulama biasa enggak. Ada ilmu yang hanya Allah kasih kepada ulama, yang kepada orang biasa Allah enggak kasih. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Nah, ini Ismul A'zam yang tersembunyi, yang rahasia, tidak ada yang tahu melainkan para nabi dan para utusan. Jadi Yasin bisa jadi begitu, itu kan kata kita. Masyaallah. Ala siratim mustaqim, al muradu minas sirat dinul Islam, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ngaji kita, kitab tafsir Yasin bermanfaat, dan bagi teman-teman sahabat-sahabat yang pada mengikuti kajian kita, mudah-mudahan bisa dapat ilmunya, berkah, dapat wawasan, dapat tambahan di bulan suci Ramadan. Allah berikan taufik hidayah, kekuatan iman Islam, dan Allah angkat ini virus, ini wabah dari negara Indonesia dan seluruh negara, khususnya negara-negara Islam, karena bagi orang Islam virus wabah ini adalah ujian buat kita semua, yang dengan virus itu harusnya kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa yudafi mazidah. Ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholiha warzuqna wasi'a bila ta'bin wa masyaffatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa auladana wa talamidana min ahli syarr wa min ahli dair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna wa iyyahum fid din wa alimna al hikmata wa faslal khitab. Allahumma faqihna wa iyyahum fid din wa alimna al hikmata wa ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah buat rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara saya yang ada di FB yang lagi online, insya Allah besok kita lanjutkan tentang kajian yang begitu menarik, kandungan rahasia yang ada dalam surat Yasin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.